warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran biologi mengenai pembelahan sel, yaitu gametogenesis. Proses pembentukan sel gamet atau gonad melalui pembelahan sel meiosis disebut dengan gametogenesis. Gametogenesis berasal dari dua suku kata, yaitu gamet artinya sel kelamin dan genesis artinya kelahiran atau pembentukan. Secara umum, gametogenesis merupakan pembentukan gamet baik gamet jantan maupun gamet betina. Secara khusus, gametogenesis merupakan suatu cara untuk mempersiapkan sel gamet yang berguna untuk perkembangbiakan makhluk hidup secara seksual. Sebenarnya, di mana terjadinya gametogenesis? Dapat kamu lihat berdasarkan bagan berikut ini. Gametogenesis dapat terjadi pada hewan dan manusia, bahkan tumbuhan. Untuk lebih jelas, bagaimana gametogenesis setiap organismenya akan kita mulai dari spermatogenesis. Pembentukan sel gonad oleh pria yang disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis dihasilkan di bagian alat reproduksi pria, yaitu testis. Testis ini berfungsi sebagai tempat penghasilnya sperma atau spermatozoa. Testis dibungkus oleh selaput, yaitu selaput sekrotum. Di dalamnya terdapat lapisan epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dan pematangan sperma sebelum disalurkan ke vas deferens. Di dalam testis ini juga terdapat saluran berupa saluran tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini merupakan jaringan yang terbentuk seperti pembuluh-pembuluh kecil yang berkumpul di dalam testis. Selain itu, tubulus seminiferus ini sebagai tempat pembentukan sperma. Di dalam tubulus seminiferus ini, apabila diperbesar akan terdapat peristiwa spermatogenesis. Berikut tahapan-tahapan spermatogenesis. Awal pembentukan spermatogenesis dari sel-sel primordium. Sel-sel primordium ini merupakan sel-sel yang bersifat diploid atau 2N yang berulang kali mengalami pembelahan secara mitosis sehingga membentuk spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis sehingga membentuk sel spermatosit primer diploid atau 2N. Jika masing-masing spermatosit primer ini melanjutkan proses pembelahan, akan masuk pada proses pembelahan meiosis. Spermatosit primer yang mengalami pembelahan secara meiosis 1 akan menghasilkan dua sel anakan baru yang disebut dengan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini kemudian akan melanjutkan pembelahan secara meiosis 2, sehingga terbentuklah 4 sel anakan yang disebut dengan spermatid. Pada tahap spermatid ini merupakan tahapan terakhir dari proses pembelahan, karena spermatid akan mengalami maturasi untuk membentuk spermatozoa yang telah dimodifikasi, yang dilengkapi dengan ekor sehingga spermatozoa dapat bergerak secara bebas pada media cair. Hasil akhir dari spermatogenesis yaitu terbentuknya 4 spermatozoa fungsional dari satu sel induk yang mengalami meiosis. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium perempuan. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut dengan oogonia atau oogenium. Pembentukan sel telur pada manusia dimulai sejak di dalam kandungan, yaitu di dalam ovari fetus perempuan. Pada akhir bulan ketiga usia fetus, semua oogenium yang bersifat diploid telah selesai dibentuk dan siap memasuki tahapan pembelahan. Semua oogenium membelah secara mitosis, sehingga menghasilkan oosit primer. Pada perkembangan fetus selanjutnya, semua oosit primer membelah secara meiosis, tetapi hanya sampai pada fase profase. Pembelahan meiosis tersebut berhenti hingga bayi perempuan dilahirkan. Ovarium mampu menghasilkan sekitar 2 juta oosit primer
yang mengalami kematian setiap hari sampai masa pubertas. Memasuki masa pubertas, oosit melanjutkan pembelahan secara meiosis 1. Hasil pembelahan tersebut berupa 2 sel haploid yang tidak sama rata. Satu sel yang berukuran besar yang disebut dengan oosit sekunder, dan satu sel berukuran lebih kecil disebut dengan badan kutub primer atau badan polar primer. Pada tahapan selanjutnya, oosit sekunder dan badan kutub primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 2. Pada saat itu, oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel, yaitu satu sel yang berukuran normal disebut dengan ootit, dan satu sel lagi yang berukuran lebih kecil disebut dengan badan polar sekunder. Badan kutub tersebut bergabung dengan kedua badan kutub sekunder lainnya yang berasal dari pembelahan badan kutub primer, sehingga diperoleh 3 badan kutub sekunder atau badan polar sekunder. Ootit yang mengalami perkembangan lebih lanjut menjadi ovum yang sudah matang, sedangkan ketiga badan kutub atau badan polar mengalami degenerasi atau penghancuran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada oogenesis hanya menghasilkan satu ovum. Perhatikan skema gametogenesis dari spermatogenesis dan oogenesis. Pada spermatogenesis, hasil akhir berupa sperma, dan sedangkan oogenesis hasil akhir berupa satu ovum. Pada gametogenesis terdapat perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Dapat diperhatikan dari tabel berikut ini. Perbedaan dapat berdasar dari tempat, hasil, proses, ukuran, waktu, dan jumlah produk. Gametogenesis pada tumbuhan. Sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga membentuk gamet. Proses gametogenesis pada tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2, yaitu mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Gametogenesis pada alat reproduksi jantan tumbuhan dinamakan dengan mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis ini merupakan proses pembentukan mikrospora atau serbuk sari. Sedangkan gametogenesis dari alat reproduksi betina pada tumbuhan dinamakan dengan megasporogenesis. Megasporogenesis ini merupakan proses pembentukan megaspora. Yang pertama, tahapan pembentukan mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis terjadi di dalam kepala sari atau antena. Proses mikrosporogenesis pada angiosperma atau tumbuhan berawal dari sel induk mikrospora atau mikrosporosit yang membelah secara meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid membelah kembali secara meiosis 2, menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu disebut dengan tetrad. Setiap mikrospora yang mengalami karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid. Satu inti disebut dengan inti saluran serbuk sari atau inti vegetatif, dan inti lainnya dinamakan dengan inti generatif. Inti generatif membelah secara mitosis tanpa sitokinesis, sehingga terbentuk 2 inti sperma. Inti saluran serbuk sari tidak mengalami pembelahan. Jadi, dalam sebutir serbuk sari yang masak terdapat 3 inti haploid, yaitu sebuah inti saluran serbuk sari dan 2 inti sperma atau inti generatif. Sedangkan tahapan pembentukan makrosporogenesis berlangsung di dalam bakal buah atau ovarium. Proses megasporogenesis pada angiosperma atau tumbuhan, di mana sebuah sel induk megaspora yang diploid atau megasporosit di dalam ovarium mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Kedua sel haploid mengalami pembelahan meiosis 2, sehingga dihasilkan 4 megaspora haploid. 3 diantaranya mengalami degenerasi.
Megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel yang berukuran besar disebut dengan kantung lembaga muda dan 8 inti haploid. Dalam megaspora, 4 inti berada pada sisi klaza dan 4 inti lainnya di dekat mikrofil. 1 inti dari tiap-tiap sisi menuju ke pusat dan bersatu membentuk kantung lembaga sekunder yang diploid. 3 inti pada bagian kalaza dinamakan inti antipoda. Inti ini bagian tengah yang dekat dengan mikrofili dinamakan dengan ovum atau sel telur, dan yang di samping kiri kanan dinamakan dengan sinergit. Pada peristiwa pembuahan inti generatif, membuahi sel telur membentuk zigot diploid. Inti diploid ini hasil dari persatuan 2 sel kutub yang dibuahi inti generatif, sehingga menghasilkan endosperm yang bersifat triploid. Sekian penjelasan mengenai gametosis dari proses pembelahan sel. Sampai jumpa dan terima kasih.